Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nur Yakin Mada Channel. Sekarang kita masuk ke tugas yang kelima ya, masih dalam rangkaian pelatihan Sagusan Offside yang diadakan oleh IG. Ya. Sebelumnya saya sudah mengerjakan tugas 1 sampai tugas 4. Nah, ini adalah tugas yang kelima. Nah, kali ini tugasnya seperti ini ya. Kita lihat di layar. Tugas yang kelima adalah seperti biasa 1 dan 2-nya memberikan subscribe dan like atau suka pada video dan channel Berbagi TV. Nah, tapi di sini kalau kita lihat ke atas pada materinya, nah di sini, nah setelah saya buka ternyata videonya adalah video tugas yang ketiga kemarin. Ya, jadi video tentang bagaimana cara menginsertkan atau menyisipkan video dari YouTube ke site. Ya, untuk itu karena sudah pernah saya like, jadi tidak perlu saya kerjakan like-nya untuk tugas yang kelima ini. Ya, yang seperti itu. Kita lanjut ke tugas utama dari tugas 5. Nah, kita diminta untuk membuat 4 halaman baru di Google Site dengan materi yang sesuai, kemudian merekam prosesnya menjadi video dan diupload di channel YouTube masing-masing. Oke, jadi intinya kita membuat halaman baru lagi sebanyak 4, itu. Nah, kita kembali ke matriks yang saya buat kalau di sini ya. Site yang saya buat, sudah saya buka dari Google Drive saya, kemudian jadinya ini ya seperti tugas-tugas yang sebelumnya. Nah, saya sudah punya home, page home, kemudian ada definisi matriks, macam-macam matriks dan quiz. Ya, jadi sudah ada tiga materi ya di sini, 3 materi, 2 materi dan 1 quiz sebenarnya. Sekarang saya tambahkan lagi beberapa 4 ya, 4 halaman minimal. Kita klik halaman. Kemudian ada definisi, ada home, definisi, macam-macam matriks, ada quiz. Ini kita tambahkan baru lagi 1. Oke, kita lihat di materinya di sini. Ya, di sini. Oke, di sini operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Ini saya gabungkan jadi 1. Ya, 1 halaman. Penjumlahan dan pengurangan. Oke. Baik, oke kita pindah aja biar berurutan. Kita pindah di bawahnya quiz. Oke, salah. Di bawahnya quiz. Oke, jadi di paling belakang nanti ya, sini. Ya, jadi karena ini kan sudah cukup panjang karena judul-judul page-nya tadi lumayan panjang-panjang. Jadi tidak muat kalau harus menampung semuanya tampil di sini. Jadi ada klik lainnya ini. Nah, nanti kalau kita tambahkan lagi misalkan, nah, yang berikutnya adalah perkalian. Selesai. Oke, di sini. Nah, tidak tampak ya, ini tidak muncul, tapi kita klik di sini. Oke, ada penjumlahan dan pengurangan, kemudian ada perkalian. Itu, kemudian kita tambahkan lagi, sudah ada 2, kemudian determinan. Selesai, tambahkan lagi inverse. Oke, nah setelah itu kita lihat nanti materinya mungkin pada dasarnya tugas 5 nanti sudah selesai ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 di sini sudah kita sisipkan 4 halaman. Jadi pada dasarnya sudah cukup untuk memenuhi tugas yang ke-5. Tapi di sini nanti langsung akan saya tambahkan lagi biar materinya sampai habis lengkap seperti itu. Pertama kita kembali ke halaman atau page penjumlahan dan pengurangan. Kita edit seperti biasa. Kita masukkan materinya ya. Saya pakai fontnya ini aja, tetap yang tebal aja. Oke, penjumlahan dan pengurangan. Kemudian kita sisipkan kotak teks. Yang pertama kita buat adalah penjumlahan matriks. Kemudian ini kita buat sebagai judul, tidak perlu terlalu besar. Ini kita lihat materinya di Word-nya. Oke, aturan penjumlahan 2 matriks ini. Oke, kita copy, kemudian kita buat dulu kotak teksnya, kemudian kita paste di sini. Bisa kita buat ini
pakai numbering ini ya. Oke, aturan penyimpulan dua buah matriks adalah: satu, ordo kedua matriks adalah sama. Yang kedua, penyimpulan dikenakan pada elemen-elemen yang seletak saja. Oke, saya lengkapi aja, seletak saja. Nah, kemudian kita tambahkan, kita lihat ke materinya. Nah, ini langsung ada contoh. Nah, contohnya seperti pada dua sebelumnya, karena ini berupa equation, jadi kita buat dalam bentuk gambar saja. Oke, berarti insert gambar, upload. Nah, uploadnya dari yang ini aja. Jumlah, contoh penjumlahan. Mungkin kita perbesar dulu biar lebih terlihat. Seperti ini. Nah, untuk penjumlahan sudah selesai, kita lanjut ke pengurangan. Kita klik di bagian yang paling bawah, yang terakhir, tombol teks, kotak teks lagi, kemudian pengurangan matrik. Ini kemudian kita buat dia sebagai judul lagi. Kemudian kita lihat lagi materinya. Oke, berarti yang ini bisa kita copy paste untuk deskripsinya, teksnya. Kita ini klik yang terakhir, kotak teks, kita masukkan. Oke, kemudian kita masukkan gambarnya. Dua contoh pengurangan. Ini masih kurang. Oke, seperti ini. Kita lihat ke materinya apakah sudah masuk semuanya. Oke, sudah ya. Berarti selesai. Di sini kita lanjut ke perkalian matrik. Nah, yang ini sudah selesai. Kemudian kita ke halaman berikutnya, ke perkalian. Nah, kita tambah aja perkalian matrik ini. Tapi untuk namanya di sini biar tetap perkalian saja. Di sini kita ubah lagi, kita samakan saja biar seragam dengan yang tadi. Kita pakai yang semi tebal, yang tebal ya. Ini aja. Kita pilih yang, meleset lagi. Oke, kita pilih yang tebal. Nah, kalau sudah, kita lanjut, kita buat judulnya. Sisipkan kotak teks. Kita kembali ke ini. Oh ya, yang perkalian matriks. Yang pertama kita bahasnya adalah perkalian matriks dengan skalar. Kita pilih judulnya. Ya, matriks dengan skalar. Kemudian kita masukkan gambarnya lagi karena berupa equation. Berarti ini. Oke, kita berbesar. Oke. Ya. Kemudian kita klik di paling bawah, kotak teks lagi. Kemudian kita ambil judul perkalian matriks dengan matriks. Kemudian ini sebagai judul. Gambar masukkan lagi, perkalian matriks dengan matriks. Seperti ini. Ya, kita lihat ke materi lagi. Sebelum ada itu seharusnya ada keterangan ini dulu. Copy, kemudian kita klik bagian di sini di bawahnya judul, di bagian judul di sini ya, nanti biar teksnya di bawahnya. Ini. Mungkin tidak imbang dengan yang tulisannya di sini, kita tambah aja font size-nya. Kita buat 14. Cukup imbang di sini ya. Nah, untuk perkalian berarti sudah selesai. Nah, selanjutnya kita ke determinan matriks. Ya, determinan matriks halamannya, page determinan.
Oke, kita beri tambahan matriks. Kemudian kita ubah fontnya tebal. Oh, kita blok dulu. Kita ubah menjadi oke, biar seragam saja dengan page-page yang lain. Kemudian kita sisipkan teks lagi. Nah, ini determinan matriks ordo 2 kali 2. Oke, sebagai judul. Nah, kita lihat ke materinya. Oke, langsung berarti setelah ini kita sisipkan gambar. Upload gambar determinan ordo 2 kali 2. Kita perbesar. Oke, seperti ini. Masih ada yang kepotong. Oke, kepotong sedikit. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan kotak teks lagi sama dengan ini, kita ambil. Oke. Sekarang kita ganti ordonya yang 3 kali 3. Kemudian kita lihat ke materi, adakah yang perlu dimasukkan? Oke, ini nggak apa-apa. Kita lihat dulu. Oke, kita insertkan gambar, upload ordo 3 determinan 3 kali 3 yang seharus. Oke, berarti ini masih perlu ada teks yang belum kita masukkan. Teks kita lihat ke sini. Oke, fontnya kita ubah, font size-nya jadikan 14 biar imbang nanti. Oke, kita perbesar. Oke, ini ya. Nah, kemudian kita masukkan teks lagi. Oke, ada sedikit yang tertinggal lagi nih. Nah, aturan seharus. Ya, yang pertama adalah aturan seharus di sini. Kita tambahkan teks lagi di sini. Aturan seharus. Oke, kita ubah pakai 14 aja. Ya, sama. Kemudian dari sini kita buat teks lagi di bawahnya. B, aturan grammar. Oke, font size-nya kita samakan. Kita jadikan 14. Oke. Nah, setelah itu kita tambahkan gambar lagi. Nah, yang grammar. Oke. Oke, begini. Oh, ada yang potong. Nah, selesai. Kemudian kita lihat ke materinya lagi. Untuk aturan seharusnya sudah, grammarnya sampai di sini. Kemudian ada bagian ini. Oke, untuk determinan selesai. Kita masuk ke halaman berikutnya, inverse. Nah, untuk halaman inverse sama seperti tadi, kita ubah dulu inverse matrix. Fontnya saya samakan lagi, kita seragamkan antar page ya. Oke, kita masukkan inverse-nya, berarti kita skipkan dulu ya. Kita lihat ke materinya. Untuk inverse ada inverse matrix, ordo 2 kali 2. Oke, kita jadikan dia judul. Kemudian kita masukkan gambar yang inverse. Oke, ini.
Oke, seperti ini. Ya, tadi ada yang terlewat lagi di bagian determinan, bagian terakhirnya belum kita tambahkan lagi, minta melengkapi. Oke, sisipkan gambar upload yang melengkapi ini. Oke, kita perbesar. Ini biar latihan bagaimana menghitung determinan dengan menggunakan dua cara, pakai sarus dan remer. Itu. Oke, sedikit agak terpotong. Nah, ke bawahnya juga masih ada yang terpotong. Oke, seperti ini. Kembali ke invest lagi. Nah, untuk investnya ini tadi sudah. Kita lihat lagi ke materi. Nah, matriks udah 2x2. Oke, ini berarti pakai gambar lagi. Sudah. Berarti sekarang kita copy saja ini. Kita copy. Kita pindah ke bawah. Oke, kita ganti dengan 3x3. Oke, kemudian kita lihat materi lagi. 3x3. Oke, berarti di sini langsung kita gunakan insert gambar. Sisipkan gambar. Upload. Invest 2x2, invest 3x3. Oke, kita perbesar. Ini contoh. Oke, sebelum contoh mungkin ada dulu. Ya. Oke, sebelum contoh masih ada yang belum kita buat di sini. Oke, sebelum ke contoh berarti ini ya, berarti kita buat dulu sama seperti kemarin pada tugas sebelumnya, kita ubah ini menjadi sebuah gambar ya, berarti mulai dari sebelah sini. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita simpan dalam materi lagi. Ini invest 3. Invest 3. Oke, kita tutup. Bisa di minimize juga. Oke, sekarang kembali ke sini. Sebelum ini invest 3x3, berarti kita tambahkan gambar lagi yang invest. Yang invest 3x3. Oke. Ini kita perbesar. Oke, invest matrix O2 3x3 dapat ditentukan dengan menggunakan adjoint matrix 3A. Seperti ini ya. Setelah itu contoh. Ini contoh langkah ke-1 dan kedua. Nah, setelah itu kita tambahkan gambar lagi. Contoh untuk langkah ketiga. Contoh yang ini. Nah, oke, kita perbesar juga. Nah, ini langkah 3. Nah, udah selesai ya, insertnya ini sudah selesai. Kemudian masih ada lagi tambahan lagi, gambar lagi di keterangan matriks singular. Oke, kita berusaha. Oke, seperti ini. Oke, selesai ya. Ini untuk halaman yang ini sini. Kemudian tapi materi saya masih ada 2 lagi. Jadi perlu 2 halaman lagi. Saya tambahkan sekalian. Ini adalah persamaan matriks. Oke. Yang ini kita ubah fontnya seperti tadi, font type-nya. Kemudian kita lihat ke materinya. Oke, jadi ini sudah kita masukkan tadi. Nah, sekarang ini. Oke, penyelesaian persamaan matriks. Itu sebagai judulnya.
Kita sisipkan teks penyelesaian persamaan matriks. Oke, kita ubah menjadi judul. Nah, setelah itu coba kita sisipkan gambarnya untuk yang penyelesaian persamaan. Ini. Oke. Jadi seperti ini. Oke, sudah. Kita lihat sampai untuk B. Oke, selesai ya. Kemudian tinggal yang bagian terakhir setelah persamaan matriks tadi adalah penggunaan matriks gitu. Selesai. Oke, di sini kita pilih yang penggunaan matriks seperti tadi, kita blok, kemudian kita ganti font type-nya seperti ini. Oke, kemudian yang pertama kita sisipkan, ini lebih tepatnya adalah penggunaan determinan dan inverse matriks. Oke, teks yang di sini adalah yang penggunaan determinan matriks. Oke, penggunaan determinan matriks. Oke, kita ubah ini menjadi judul. Oke, ratanya kiri aja. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan materinya dalam bentuk gambar penggunaan determinan. Oke, kita perbesar. Nah, ini penggunaan determinan matriks untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kemudian yang ini kita copy aja, kemudian kita geser, kita pindah ke bawah. Ini penggunaan inverse. Nah, kemudian kita masukkan gambar lagi, upload, kemudian penggunaan inverse. Oke, selanjutnya kita perbesar saja. Seperti ini. Nah, selesai ya. Karena sudah selesai, materinya sudah habis. Langkah selanjutnya kita tinggal publikasikan saja. Mungkin masih ada yang terpotong sedikit. Oke, ini ya. Kita publikasikan. Ya. Oke, sebentar, kita tunggu sebentar. Publikasikan. Nah, kemudian kita copy linknya lagi. Kita salin. Oke, selesai. Dia tinggal melaporkan ke pada coach untuk dikoreksi. Terima kasih. Demikian tugas yang kelima. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.